Masya Allah ya, saat ini kan Gen Z ini ya. Iya. Dulu kan Gen Z, sekarang Gen Z atau Gen Z. Iya. Dan saya yakin baru kali ini saya menemukan sebuah sekolah setingkat SMP ya, yang luar biasa. Di samping tertib anak-anaknya, patuh sama guru-gurunya, mengikuti komando ustadznya. Ini menggambarkan karakter yang mereka sami'na wa atokna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hai Sentaru, kembali lagi di podcast Pentaru. Sebelumnya, perkenalkan saya Erika Duristi. Saya merupakan siswi SMP Negeri 1 Waru yang menduduki di kelas 8D. Sebelumnya, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah dengan tema Membangun Karakter dengan Meneladani Akhlak Rasulullah, kita mengundang tamu spesial nih dengan Bapak Kiai Kozin Mustafid SAG MPD di sebelah saya. Selamat pagi Bapak Kiai, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Assalamualaikum. Alhamdulillah, I am fine. Baik, terima kasih Bapak Kiai sudah berkenan menghadiri undangan kami untuk mengisi dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di SMP Negeri 1 Waru dan bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan kami. Langsung saja ya Bapak Kiai, mohon izin untuk masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Pak Kiai, yang dimaksud dengan akhlak mulia Rasulullah itu apa sih? Akhlak mulia Rasulullah yang disebut dengan akhlakul karimah, yang notabene beliau diutus itu pada dasarnya hakikatnya adalah inna mabu'istu liutammima makarimal akhlak. Pada dasarnya beliau diutus itu untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Apa itu akhlak yang mulia? Itu akhlak yang terkait dengan menjaga tawadhu, menjaga kekhusyuan ibadah kepada Allah. Yang kedua, akhlak mulia kepada Rasulullah, taat kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, dan juga akhlak mulia yang terkait dengan sesama manusia. Bahwa kita diciptakan tidak sekedar sendirian sebagai makhluk individual sekaligus makhluk sosial, sehingga saling toleransi, saling menghormati, dan Allah meridhoi. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, menurut Pak Kiai, sifat Rasulullah yang harus kita ketahui itu apa saja, Pak? Kalau sifat Rasulullah sebenarnya banyak sekali ya, Ede ya, di Erika ya. Ya. Tapi secara garis besar dirangkum menjadi 4 sifat. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jadi Rasulullah memiliki sifat siddiq, kebenaran, kejujuran. Amanah artinya dapat dipercaya. Tabligh menyampaikan wahyu, menyampaikan kebenaran. Dalam konteks kita adalah saling sharing, saling mengingatkan agar menuju kebenaran dan kebaikan. Kemudian juga fatonah artinya kecerdasan, kepekaan sosial di tengah-tengah kehidupan kita. Maka sifat-sifat Rasulullah ini hendaknya kita transformasi dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya kita formalitas saja memperingati Maulid Nabi, bukan hanya retorika semata, tapi sejauh mana bisa mengambil nilai-nilai uswah, keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih. Untuk sifat siddiq seperti itu, contoh dalam sehari-hari apa saja sih? Misalnya dalam rumah tangga gitu ya, kita patut untuk bersikap jujur ya, antara suami istri, antara anak dengan orang tua. Iya. Tidak ada kebohongan. Kalau dalam bahasa mas-masnya itu tidak ada dusta di antara kita. Apalagi dalam berbangsa bernegara, ya kan? Berbangsa bernegara ingin menjadi negara yang baik harus ada kejujuran sehingga tidak ada penipuan, apalagi hal-hal yang menentang aturan, baik aturan agama, apalagi tatanan negara. Seperti itu. Kalau begitu, bagaimana cara kita untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari? Caranya adalah bahwa jadikan Rasulullah role model. Ya, setiap kita berperilaku, kita tanya dalam diri kita, sudahkah sesuai dengan keteladanan Rasulullah? Satu contoh, saya bicara sesuatu yang sekiranya ini menyakiti orang atau tidak. Kita ukur dengan tolak ukurnya standarisasi Rasulullah SAW, karena beliau mengatakan begini, ya orang yang terbaik, ya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang mencintai orang lain, yang mencintai saudaranya sebagaimana mencintai
dirinya sendiri, ya kan? Artinya nek dijiwit orang lain sakit, jangan menjiwit orang lain. Kalau Mbak Rika diketak sakit, jangan mengetak orang lain. Begitu seterusnya, sehingga apa? Terjadi kerukunan, ya kan? Toleransi, saling menghargai, terjadilah sinergitas antar sesama kita. Seperti itu. Terima kasih Pak Kiai karena sudah meluangkan waktu untuk datang di podcast kami dan menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Sebelum kita akhiri, apakah ada pesan yang ingin disampaikan dari Pak Kiai untuk generasi saat ini, terutama untuk anak-anak SMP Negeri 1 Waru? Masya Allah ya, saat ini kan Gen Z ini ya. Iya. Dulu kan Gen Z, sekarang Gen Z atau Gen Z. Iya. Dan saya yakin baru kali ini saya menemukan sebuah sekolah setingkat SMP ya, yang luar biasa, di samping tertib anak-anaknya, patuh sama guru-gurunya, mengikuti komando ustadznya. Ini menggambarkan karakter yang mereka sami'na wa ata'na kepada guru-gurunya, kepada orang tuanya, dan layak menjadi calon-calon pemimpin bangsa dan tokoh-tokoh agama. Insya Allah pesan kami, karena sangat terkesan dengan SMPN 1 Waru ini, saya berpesan agar hal yang lebih baik kita tingkatkan lagi. Setidak-tidaknya kita pertahankan agar SMPN 1 Waru menjadi sekolah yang dahsyat, luar biasa untuk bangsa dan negara. Sukses, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar untuk SMPN 1 Waru. Amin. Baik, terima kasih Pak Kiai atas pesan yang telah disampaikan, dan terima kasih juga untuk teman-teman Zentaru yang sudah melihat dan mendengarkan podcast kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.